Dan seharusnya apabila kita memahami tentang hakikat sebenarnya atau makna sebenarnya hidup di dunia ini, maka dengan tenang kita akan bisa mendapati diri kita yang mampu mengarungi segala rintangan dan tantangan dari kehidupan ini. Karena hakikat hidup di dunia atau hakikat kehidupan dunia adalah senda gurau dan permainan belaka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun." Al-Ankabut surah ke-29 ayat 64. Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, jikalau mereka mengetahui, atau sekiranya mereka mengetahui, kata Allah. Kita dianggap oleh Allah orang-orang yang mengetahui apabila kita tahu porsi kehidupan akhirat itu bagaimana, kehidupan dunia itu bagaimana. Ketika Allah mengatakan bahwa dunia itu adalah senda gurau dan permainan, Dia tidak akan menjadikan dunia ini sebagai visinya utama. Akan tetapi jika sebaliknya Dia tidak mengetahui makna atau hakikat dari kehidupan dunia, menganggap bahwa dunia itu lebih penting ketimbang dunia akhirat, maka yang terjadi adalah seperti yang dikatakan Rasulullah tadi. Cerai-beraikan urusannya, menjadikan kedua matanya itu selalu melihat itu kurang dan kurang. Dan kemudian Allah akan mencukupkan apa yang telah menjadi bagi ketentuan baginya. Cukup itu aja. Ada lagi tambahan dari aku, kata Allah. Nah, adapun kenikmatan yang diberikan kepada mereka yang bahkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah membuat kita merasa sedih. Sebab tidaklah kenikmatan itu semua melainkan bunga kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamudanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbaka khairu wa abqa." Wa rizqu rabbuka khairu wa abqa. Artinya, dan janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Karena apa yang Allah berikan kepada mereka itu hanyalah sekedar sebagai bunga kehidupan dunia. Ingat, bunga kehidupan dunia, kata Allah. Allah menyuruh kita, janganlah engkau tunjukkan pandanganmu atau fokuskan pandanganmu itu terhadap beberapa golongan yang kami berikan kenikmatan. Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, golongan yang tidak beriman tadi, adalah sebagai bunga kehidupan dunia. Berarti fana. Kalau yang berhubungan dengan masalah duniawi atau dunia, berarti itu fana, tidak kekal. Mengapa Allah menyuruh kita jangan terlalu fokuskan diri terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka yang tidak beriman? Karena itu adalah ujian bagi mereka dari apa yang Allah berikan kepada mereka itu tadi. Karena apa? Ridho Allah atau karunia Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik dan lebih kekal. Karena Allah pun bisa mengasihi kita, memberikan kita itu lebih dari dunia dan seisinya. Seperti itu. Perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, jelas kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya. Sepele, kecil sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama mata'ul hayatud dunya fil akhirati illa qalil."
Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat, illa qalil, kata Allah, sedikit. Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 38. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merincikan lebih dalam lagi kepada kita tentang hakikat dunia apabila dibandingkan dengan akhirat, yaitu seperti air yang tersisa dalam jari telunjuk apabila dicelupkan dalam air. Maksudnya seperti ini wadah yang berisi air, kita celupkan jari telunjuk kita, lalu kita angkat. Maka tetesan yang ada dalam pada jelunjuk itulah kenikmatan duniawi yang kita inginkan itu. Nih wadah bejana tadi isi air, kita celupkan telunjuk kita, kemudian kita angkat, dan tetesan yang ada pada telunjuk kita ini tadi, itulah gambaran dari kenikmatan dunia yang kita inginkan. Tidak akan nempel kan, tapi dia akan tetap terus jatuh kepada asalnya. Seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut. Dan dari perawi hadis ini memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Lalu hendaklah dia melihat apa yang dibawa jarinya itu, banyakkah atau sedikit? Atau tetapkah air itu berada di telunjuknya ketika telunjuk itu diangkat, airnya itu tadi. Hadis riwayat Muslim nomor 2957. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan, memberikan analogi bahwa dunia sebagaimana makanan yang terkesan nikmat setelah dibumbui dengan beraneka rempah-rempahan untuk dimakan. Namun pada akhirnya makanan yang diberikan aneka rempah-rempahan tadi akan menjadi kotoran pula, yang kita pun pasti enggan untuk kembali menyentuhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya makanan anak Adam, makanan yang dimakannya dijadikan perumpamaan terhadap dunia. Walaupun ia sudah memberinya bumbu atau garam, lihatlah menjadi apa makanan tersebut pada akhirnya. Nggak mungkin kan makanan yang kita minum atau minuman yang kita minum akan berubah kembali menjadi makanan, atau minuman yang kita minum pasti juga tidak akan menjadi kembali minuman lagi. Tentunya akan berbentuk menjadi feses, kotoran, atau minuman akan berbentuk akhirnya menjadi urin atau air seni, air kencing kita, seperti itu. Dan bagaimana Allah dan Rasulnya memandang dunia itu sendiri, betapa rendahnya hakikat dunia bagi Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semestinya kita tidak perlu bersedih yang terlalu berlebihan atas apa yang sedang kita hadapi dari cobaan demi cobaan. Yang memang kita ini pastinya tidak mungkin tidak bisa sedih. Ya pasti sedih lah, namun tidak perlu, kata Rasulullah, kata Allah dan Rasulnya itu mengatakan tidak perlu sedih yang berlebihan ketika kita tidak mendapatkan kebahagiaan duniawi, atau kita itu ditimpa cobaan demi cobaan dalam mewujudkan impian duniawi
yang kita inginkan ini yang belum terwujud. Karena apabila dunia ini bermakna bagi Allah Ta'ala, maka para pembangkang syariat tidak akan mendapatkan kebahagiaan meskipun dengan seteguk air. Sebagaimana Rasulullah SAW, yang artinya andai dunia ini di sisi Allah senilai selembar sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum seteguk air pun kepada orang-orang kafir. Jadi Allah itu apabila menganggap dunia ini bermakna, maka tidak akan pernah Allah itu memberikan air yang Allah keluarkan, yang Allah turunkan dari air hujan, kemudian dari air laut, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, itu untuk pembangkang syariat, atau dalam hadis yang jelas tadi dikatakan orang-orang kafir. Rasulullah SAW juga telah memperingatkan kepada kita untuk tidak sedikit pun merasa iri. Nah, iri, hasad, cemburuan dengan manusia yang mengangkangi, bahasanya mengangkangi, atau membangkang terhadap apa yang telah menjadi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap mendapatkan kenikmatan dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Umar radhiyallahu anhu, yang artinya, tidakkah engkau ridho untuk mereka orang-orang kafir dunia sementara, bagi kita akhirat? Jadi sementara dunia itu, kata Rasulullah, sedangkan akhirat itu bagi kita yang dengan tetap teguh menjalankan syariat dan hikmah dari kebahagiaan yang belum datang. Sekali lagi, kehidupan dunia ini dari sudut pandang manusia yang lemah memang sangat menggiurkan dan penuh dengan godaan, yang mana godaan itu berisi dengan tipu daya. Terutama kita-kita yang muda-muda ini seringkali melihat teman yang sudah wisuda, teman yang sudah sidang skripsi, atau teman yang sudah masuk menjadi ASN, atau teman ini sudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang menjadi passionnya, dan juga teman kita ini sudah memiliki anak, istri, kemudian dan lain-lain sebagainya, yang dalam pandangan kita-kita yang muda-muda ini, atau dia itu menjadi seorang selebgram kah, atau menjadi seorang yang memiliki skill yang mumpuni dan lain sebagainya. Harusnya orang yang beriman senantiasa menyadari akan hakikat dunia sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan izin Allah akan selalu terjaga hati dan niatnya dalam mengarungi kehidupan dunia. Mereka selalu ingat akan firman Allah, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqo, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang kekuasaan Allah. Quran Surah Fatir, surah ke-35 ayat 5. Impian terhadap harta, tahta yang saat ini belum dianugerahkan oleh Allah kepada kita, semestinya menyadarkan kepada kita bahwa saat ini Allah sedang menyelamatkan kita dari kerusakan agama yang dapat disebabkan oleh hal-hal tersebut. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita anggap yang kita benci itu bagi Allah itu baik,
Dan boleh jadi apa yang asa antakrahu syai'a, boleh jadi apa yang kamu benci itu baik bagi Allah. Dan apa yang kamu anggap baik, boleh jadi itu dibenci oleh Allah. Nah, itu yang harus kita ketahui, bahwa hal-hal tersebut boleh jadi ditundanya atau belum diperkenankannya doa kita untuk mendapatkan hal-hal duniawi tersebut adalah bentuk Allah sedang menyelamatkan kita, atau belum waktunya kita mendapatkan kenikmatan tersebut. Kenapa demikian? Bisa jadi kita masih lemah dalam mengelola harta yang apabila kita peroleh justru akan mengakibatkan yang namanya kita ini berfoya-foya, atau melakukan pembangkangan terhadap batasan syariat yang telah Allah tetapkan melalui harta yang Allah berikan. Kita belum dikaruniai tahta atau jabatan, misalkan menjadi ketua pimpinan organisasi, atau kita ini belum tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai kita harapkan. Bisa jadi karena masih belum mampu untuk mengemban amanah yang apabila saat ini Allah berikan kepada kita, bisa saja akan mencelakai diri kita sendiri yang belum mampu, yang belum memiliki kapasitas untuk menduduki atau mengemban amanah atau amanah jabatan tersebut, sehingga berujung kepada kita tidak menguasai atau kita tidak maksimal dalam menjalankan tugas tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kekumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat rakus manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Nah, jadi itu yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, bahwa yang harus dihati-hati oleh kita adalah rakus terhadap harta dan gila akan kedudukan yang akan merusak agama kita. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan dan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita, dan kita dijadikannya sebagai hamba yang selalu bersyukur, selalu senantiasa istiqomah meluruskan niat untuk mencari bekal kita di akhirat kelak, dan kita tetap diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haqq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.